Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang lembar kerja dalam PPG, yaitu tentang tugas PBR, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Alhamdulillah kemarin saya sudah melewati PPG. Saya PPG ada di IAIN Cirebon. Ini contoh kasusnya seperti ini. Nama Top Sidik, modul perkembangan peserta didik. Jadi dari dosen nanti memberikan masalah, terus kita ini ada petunjuknya. Dosen menyampaikan atau menginisiasi kasus atau masalah yang aktual atau nyata yang relevan dengan bidang modul. Kemudian yang kedua, dosen merumuskan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, nah ini peserta melakukan penyusunan langkah-langkah terhadap penyelesaian masalah yang disajikan oleh dosen. Ini topik masalahnya adalah maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu laporan-laporan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Nah kemarin ini menginisiasi masalahnya yaitu tentang ini. Jadi tentang premanisme ini titik terangnya. Nih, geng motor, terus sistem pembelajaran jauh, tentang ketika siswa menggunakan perangkat smartphone, terus lepas kontrol intinya lah, sehingga mengakibatkan siswa kurang baik, bermasalah. Lalu pertanyaannya adalah kasus konkret yang dialami di sekolah adalah misalnya terjadi pemalakan yang dilakukan oleh kelas pada dirinya, adanya perilaku ini. Nah, setelah dosen berikan topik dan masalahnya, kita disuruh mengisi atau menjelaskan problem, menyelesaikan masalah yang ada di tugas tersebut. Sintaks yang pertama, nah ini dari dosen ya, ini sintaksnya. Analisis, orientasi dan analisis masalah, menetapkan substansi masalah, mencari dan menelusuri akar penyebab dari problem. Ini akar masalahnya. Kalau saya seperti ini dulu ya. Bahwasanya pendidikan itu merupakan suatu hal yang merubah sikap dan tingkah laku seorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangat penting bagi individu karena seorang tidak akan tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan baik diri sendiri maupun orang lain. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajari siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang punya wajib dan dalam upaya menciptakan anak didik yang memiliki kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Namun fungsi sekolah di zaman sekarang ini masih banyak hal-hal yang harus dibenahi karena masih banyak sekali. Nah ini karena masih banyak sekali kenakalan anak didik seperti tawuran antar pelajar, geng motor, pemalakan dan perilaku bullying. Kemudian yaitu mengorganisasi, sintaks yang kedua ini menggali informasi, menyajikan data pendukung baik hasil observasi, pengamatan lingkungan serta sumber informasi. Saya isikan seperti ini. Kenakalan peserta didik merupakan penyimpangan yang bersifat sosial dan pelanggaran terhadap nilai moral, nilai sosial, nilai agama dan beberapa segi penting yang terkandungnya serta norma-norma hukum yang tumbuh baik secara tertulis maupun hukum tidak tertulis. Semua bentuk perilaku menyimpang bagi remaja itu akan menimbulkan dampak pada pembentukan citra diri remaja dan aktualisasi potensinya. Lanjut sintaks yang ketiga, pertanyaannya melakukan penyelidikan serta menentukan benang merah masalah berangkat dari data serta menginisiasi opsi-opsi penyelesaian. Ini proses penyelesaiannya bagaimana gitu. Ini kenakalan, sebenarnya kenakalan pada peserta didik terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor.
Nah, adapun faktor-faktornya itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya itu kemampuan adaptasi yang minim, IQ yang belum optimal. Adapun ini internal yang ada dalam diri siswa tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga pada anak tersebut, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, teman sebaya anak tersebut, maupun melalui media massa yang ia konsumsi seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, sintaks yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan opsi-opsi solusi secara lebih detail disertai prosedurnya. Ini saya solusinya seperti ini. Dilakukan dengan mengatasi kenakalan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi bentuk kenakalan-kenakalan yang semakin berat, dengan cara yaitu melakukan kontrol sosial. Jadi sekolah mempunyai tujuan untuk mempengaruhi alam sadar untuk selalu konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai diingatkan oleh sekolah. Sekolah pada dasarnya mempunyai peran dilatih menjadi pribadi yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Sintaks yang kelima mengevaluasi dan menentukan solusi yang paling relevan terhadap asumsi-asumsi hipotesa yang sudah dirancang di sintaks-sintaks sebelumnya. Guru, ya ini saya mengambil menyelesaikan masalahnya dengan ini. Guru mampu menjadi teladan bagi siswa, menciptakan suasana belajar yang religius, layanan belajar yang intensif, tata tertib yang tegas, kerjasama seluruh elemen sekolah yang kompak. Selain itu juga dibentuknya komisi disiplin. Nah, ini yang sintaks terakhir, itu kesimpulannya. Kenakalan, kesimpulannya sekolah merupakan satu sedini mungkin, terus intinya sedini mungkin itu diatasi lah, dimulai dari pendidikan sejak usia dini. Selanjutnya, usaha selanjutnya kesimpulannya itu guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa. Namanya juga guru, harus bisa digugu dan ditiru. Inilah contoh yang saya kerjakan pada PPG Daljab 2022, Cirebon 2022. Nanti ini filenya akan saya share di link deskripsi. Silakan kalau mau untuk dijadikan referensi, tapi masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Ini saya mengerjakan dari sudut pandang dari saya, penyelesaian masalah dari sudut pandang saya pribadi, yang dikomunikasikan dengan mencari referensi di buku maupun di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.